Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai tutorial login user hotspot menggunakan Winbox. Coba di share screen. Ini dia. Ya. Nah, kelompok kami akan membahas mengenai konfigurasi login user hotspot router menggunakan Winbox. Kita langsung aja ke alat dan langkah-langkahnya. Nah, alat yang kita butuhkan yang pertama tentu aja laptop dan PC buat kita mengkonfigurasi router atau switch-nya. Kemudian juga ISP atau Internet Service Provider itu biar kita bisa mengalirkan internetnya. Kemudian kabel UTP atau RJ45. Selanjutnya kita pakai Winbox. Lalu hardware-nya router atau kita bisa pakai router atau kita bisa pakai switch. Oke, kita langsung aja ke setup mengenai hardware-nya. Nah, untuk setup hardware-nya itu sederhana, kita cuma pakai dua kabel UTP. Yang pertama itu untuk mengalirkan internet yang warna merah. Kemudian yang berwarna biru itu untuk kita alirkan internet dari ISP ke laptop ataupun nantinya ke WiFi. Jadi port 1 ini untuk dari ISP, port yang biru untuk kita pakai internetnya. Dan kita cuma pakai dua port, port 1 dan port 2. Yang port 2 ini ke laptop buat kita ngekonfigurasinya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi awal atau setup software kita sebutnya. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi dulu routernya atau mikrotiknya. Baik, ini karena udah ke setting username sama passwordnya untuk login Winbox-nya. Jadi ini besok aja nih loginnya cuma satu Campaka tadi sama passwordnya 123. Tinggal connect aja. Di situ kita sebelum itu kita mulai kita reset dulu Winbox mikrotiknya. Nah, kita buka ke bagian menu sistem. Nah, di bagian menu sistem itu nanti ada eh, reset configuration. Nanti kita klik aja. Habis itu kita pilih di sini, pilih do not backup. Lalu pencet klik reset configuration. Situ yes. Tinggal tunggu aja. Emang ini agak lama. Nah, Nah, ini kan nggak bisa masuk ya. Jadi karena ini di sini masih ada login cuman satu Campaka sama passwordnya. Jadi ini langsung dihapus saja. Ini ganti ke settingan awal yaitu admin. Sini pilih yang MAC address. Langsung kita connect saja. Di situ ini tinggal pilih remove configuration. Lanjut ke media. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setting username dan password router. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita klik ke menu sistem, lalu klik di bagian user. Nah, setelah itu klik tambah. Nah, di situ kita masukkan username yang diinginkan pada kolom nama.
Dan untuk di grupnya itu kita setting ke bagian full. Setelah itu, masukkan password yang diinginkan pada kolom password. Lalu di apply dan di OK. Langkah selanjutnya, untuk di user admin yang sudah dibuat ini, kita disable agar nantinya tidak bisa digunakan untuk masuk ke pengaturan router. Setelah itu, masuk kembali menggunakan user yang telah dibuat tadi. Nah, setelah kita konfigurasi username dan password untuk masuk ke mikrotiknya, sekarang kita bakalan setting bridge untuk port 2, 3, dan 4 atau port Ethernet dan port ke ISP. Nah, kita akan buat bridge untuk port 1 dan port LAN. Kita akan kelompokkan biar kita nggak usah masukin IP dan setting IP-nya satu persatu masing-masing port. Bagi ini langsung aja kita langsung ke buka menu bridge-nya. Nah, di dalam menu bridge nanti ada icon plus. Di icon plus nanti ada tulisan name. Nah, di name itu kita ubah aja jadi one untuk bridge one-nya. Lalu klik OK. Nah, habis itu langkah selanjutnya sama, kita buat yang bagian LAN-nya. Langsung klik OK aja. Nah, langkah selanjutnya itu pilih ke menu portnya yang dalam bridge, sebelah bridge. Nah, di itu nanti buka icon plus, ada interface. Nah, di interface itu nanti ubah aja ether 1 menjadi one. Lalu oke. Nah, habis itu buat juga hal yang sama untuk ether 2, 3, dan 4. Tapi itu masukin LAN-nya sebagai interface. Nah, bridge-nya sebagai LAN. Nah, kalau kita oke yang untuk Ether 2 ini karena laptopnya nyolok ke ngecolok ke port Ether 2, jadi dia bakalan nge-restart. Nanti dia akan keluar sendiri. Nah, kita tunggu aja sampai dia kembali membuka. Nah, kita sudah berhasil melakukan setting bridge. Selanjutnya kita akan alirkan internetnya dari ISP ke laptopnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk mengalirkan internet. Yang pertama kita buka IP, lalu pilih DHCP client. Setelah itu kita klik plus, dan pada bagian interface kita pilih WAN, WAN. WAN. Lalu setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita buka lagi IP, lalu ke DNS setting, lalu pada server diisi dengan 888 dan di bawahnya diisi dengan 8844. Lalu klik pada allow remote request.
dan klik OK. Setelah itu kita buka lagi IP, lalu pilih address, kita klik plus, isi address dengan 10, 10, 10, 1/24, interface-nya pilih LAN, lalu klik OK. Selanjutnya kita pilih IP, lalu ke bagian DHCP server, klik DHCP setup, lalu isi pada DHCP server interface dengan LAN, lalu next, terus hingga successfully. Lalu begitu kita buka lagi IP, ke bagian firewall, lalu di bagian NAT, menu NAT, kita klik plus, lalu pada bagian general, chain-nya diubah dengan SRC NAT, lalu out interface diisi dengan one, lalu ke bagian actionnya diubah menjadi masquerade. Selanjutnya kita ke bagian sistem, lalu klik reboot, lalu yes, klik yes. Oke, ini kita reboot terlebih dahulu routernya biar dia bisa mengalirkan internet untuk pasang settingannya. Kita tunggu, nah dia akan nge-reboot dan masuk lagi. Kalau nggak bisa masuk lagi, kita refresh aja. Kita tunggu sampai dia bisa ngalirin internet. Ini belum detect. Nah, sekarang sudah ada IP address-nya 10.10.10.1. Kemudian berarti artinya dia harusnya sudah bisa mengalirkan internet. Kita akan coba di terminal, ping ke Google, ping google.com. Nah, dia sudah bisa mengalirkan internet, mendapatkan internet si mikrotiknya. Oh iya, kalau misalkan kita di laptop, kita juga bakalan ada tanda seperti ini. Artinya dia sudah terhubung, laptop kita sudah bisa menerima internet melalui kabel UTP dari router atau mikrotik kita. Berikutnya adalah kita akan konfigurasi mengenai hotspot WiFi ataupun pakai kabel UTP atau LAN. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian wirelessnya dulu. Nah, bagian wirelessnya ini kita enable dulu dengan cara klik yang centang
cek. Nah, setelah itu kita klik 2 kali bagian WLAN satunya. Nah, di bagian general kita bisa ganti ini namanya, ataupun kita langsung ke bagian wireless. Nah, untuk mengganti, karena kita akan gunakan routernya sebagai access point, kita ganti ke AP bridge, access point bridge. Dan bandnya biar lengkap, kita pakainya yang 2 GHz BGN. Selanjutnya nanti untuk SSID-nya, yaitu untuk nama Wi-Fi-nya, nanti kita misalkan kasih nama SMAN 1 Cempaka. Oke. Nah, kita sudah bisa, kalau kita oke, nanti Wi-Fi-nya sudah bisa dijalankan. Tapi kita ke advanced mode dulu. Terus kita centang yang default forward, kita hilangkan. Nah, sudah. Kita langsung okein aja. Oke, ini seharusnya sudah ada sinyal Wi-Fi-nya, tapi belum ada internetnya. Kita akan coba kasih dia bisa mengalirkan internet. Caranya adalah kita kasih IP dulu ke WLAN-nya. Misalnya 192.168.15.1/24. Kita pilih WLAN dan kita apply. Oke. Oke, selanjutnya adalah biar si Wi-Fi-nya punya kemampuan untuk bagi-bagi IP, kita ke DHCP server, kemudian kita DHCP setup, pilih WLAN 1 untuk Wi-Fi, next, kita next aja, next. Nah, ini masih merah karena masih belum ada jaringan yang terhubung. Saya akan coba hubungkan pakai handphone saya. Nanti dia bakalan berubah jadi warna hitam. Atau kita bisa cek dari laptop ini. Nah, SMAN 1 Campaka sudah ada. Kalau kita klik, nanti dia akan warna hitam. Kalau kita cek di queue, oh belum ada ternyata, belum disetting. Oke, oke. Berarti kita balik lagi ke sini. Nah, ini sudah hitam, artinya sudah ada perangkat yang terhubung. Berikutnya adalah kita setting untuk interface login. Jadi biar user kalau mau terhubung dengan Wi-Fi-nya, itu harus login terlebih dahulu. Caranya adalah kita ke IP, lalu ke hotspot. Nah, pertama kita bikin servernya dulu. Kita klik hotspot setup. Kita pilih interface-nya WLAN 1 untuk Wi-Fi. Kita next aja. Nah, ini untuk DNS name-nya kita bisa isi misal semayan 1 campaka.net. Nah, nanti user akan diarahkan ke laman smain1campaka.net DNS-nya, biar dia bisa masukin password dan username-nya. Nah, ini untuk adminnya. Untuk adminnya kita bikin yang admin aja. Ini buat login admin. Next. Oke, kita sudah buat servernya. Jadi kalau misalkan sekarang kita mau terhubung dengan SMS1 Campaka, itu harus ada ininya. Harus ada Nah, untuk tampilannya itu masih kita masih pakai tampilan mikrotik, kurang lebih kayak gini kalau di handphone. Coba kita bakalan kasih lihat dari laptop, tapi ini sudah login. Nah, tampilannya kurang lebih kayak gini. Tadi kita pakai login yang admin.
Kalau kita log out, nanti dia akan terputus. Mati lagi. Iya, mati lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kita akan lanjut settingannya untuk membuat user. Kalau ini kan tadi masih admin, caranya adalah pertama ke user profile. Kita buat dulu user profile-nya. Misal namanya adalah untuk guru misal. Guru address pool-nya, kita pilih address pool yang si WiFi, yaitu address pool 1. Kalau kita cek di DHCP server, nah DHCP 2 WLAN 1 adalah DHCP pool 1 address pool-nya. Ini adalah DHCP pool itu semacam IP-IP yang bisa dipakai oleh device yang terhubung dengan WiFi nantinya. Kemudian session timeout. Session timeout ini adalah satu device ini atau satu device itu bisa terkoneksi selama berapa jam. Misalnya di sini kita hanya 6 jam. Kita sesuaikan saja dengan waktu sekolah. Kemudian keep alive timeout-nya. Artinya kalau misalkan device sudah tidak terhubung dengan internet selama berapa menit, dia harus login lagi. Misalkan di sini 2 menit. Berarti kalau HP saya selama 2 menit sudah tidak terhubung ke WiFi-nya, maka nanti dia harus login lagi. Di sini kita contohnya pakai 2 menit. Kemudian kita add make cookie-nya jangan dicontreng, biar si user harus masukin passwordnya, selalu masukin passwordnya. Kemudian kita okein aja. Oke. Oh, saya lupa sebentar. Ada satu hal lagi. Yang pertama adalah ini. Settingan berikutnya adalah share user. Nah, share user. Kita pakai misalkan 32. Artinya, satu akun guru ini, akun guru, itu bisa dipakai oleh 32 device. Kemudian untuk rate limitnya, misal kita pakai 4 MB untuk upload dan 4 MB untuk download. Berarti satu device itu hanya kebagian nantinya adalah 4 MB untuk upload dan downloadnya. Itu untuk rate limitnya. Lalu kita okein. Nah, berikutnya kita akan masukkan si user profiles ini ke dalam users. Nah, kita klik tambah. Servernya kita pakai yang hotspot 1, yang tadi WiFi. Kemudian misal username-nya adalah guru lagi. Karena untuk guru, nah passwordnya kita pilih 123. Nah, profilnya ini kita pakai yang guru, yang tadi. Jadi saat kita bikin akunnya, kalau yang ini. Kalau yang tadi itu bikin biodatanya. Oke aja. Nanti kalau kita mau terhubung dengan hotspot, sebentar saya pakai contohnya. Nah, ini kita lagi coba di HP, nanti akan ada videonya juga ditampilin. Tadi apa guru ya? Ya, guru, passwordnya 123. Nah, sudah terkonek. Coba connect. Nah, sudah terkonek. Nah, nanti akan ada muncul di sini jaringan siapa aja yang terhubung. Nah, ini di sini ada IP yang dikasih. Kemudian ini target download upload max limitnya itu 4 MB. Terus dia terhubungnya ke yang mana? Oke. Test speed. Selanjutnya kita akan tes speed. Apakah speednya benar? Ini sudah ada 2 perangkat yang terhubung. Mulai. Nah, betul meganya. MB 4 mega doang. Nah, targetnya betul. Nggak sampai 4 Mbps. Nah, hanya 3, sekian.
Oke. Berikutnya, biar user nggak bisa nyimpan username dan passwordnya, kita akan ke hotspot, kemudian server profile, kita pilih yang tadi server yang telah kita buat. Nah, kemudian ke login, di sini ada cookie, kita kita jangan centang. Kemudian untuk KTP pub kita boleh centang. Oke. Selanjutnya sudah kita oke aja. Untuk yang yang LAN itu sama saja. Kita pilih misalkan servernya LAN. Interface-nya kita pilih address pool-nya address pool 1. Profilnya misal kita pakai yang AS1 juga. Nah, idle timeout-nya kita boleh 5 menit. Kita live timeout-nya sama seperti yang WiFi saja, kurang lebih 2 menit. Oke, ini sudah. Idle timeout itu adalah ketika user terhubung ke WiFi tapi dia tidak ngapa-ngapain, tidak mengirimkan data atau tidak menggunakan internetnya. Maka selama 5 menit dalam jangka waktu tersebut, dia akan terputus dengan jaringan WiFi. Kita okein aja. Nah, ini untuk yang LAN. Kita sudah bisa pakai LAN-nya. Walaupun kita pakai LAN-nya, dia akan tetap harus login. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video tutorial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.